Saudaraku, pernahkah engkau berjumpa dengan seseorang yang kehadirannya begitu tenang, namun diamnya saja membuat hatimu bergetar? Bahkan sebelum ia berkata, engkau sudah merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Bukan karena pakaiannya yang mewah, bukan karena tubuhnya yang gagah, dan bukan pula karena kedudukannya yang tinggi di mata manusia. Melainkan ada sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa, itulah wibawa gaib. Wibawa gaib bukanlah ilmu sihir. Ia bukan hasil dari amalan jahat atau ikatan dengan makhluk gaib yang kotor. Sebaliknya, ia adalah pancaran ruh yang dekat dengan Allah, cahaya batin yang keluar dari hati yang bersih, dari jiwa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Sejak dahulu, para ulama dan ahli tasawuf telah membicarakan hal ini. Mereka menjelaskan bahwa ada manusia yang ketika berjalan, bumi seakan ikut menyambutnya. Ada yang ketika berbicara, kalimatnya menusuk hati, membuat yang mendengar menangis tanpa bisa menahan diri. Bahkan ada yang ketika berdiam diri, jin-jin jahat pun menjauh darinya, sebab mereka tak kuasa menghadapi cahaya yang terpancar dari ruhnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena wibawa sejati tidak lahir dari kekuatan otot, bukan dari kecerdikan akal semata, apalagi dari kekuasaan dunia. Wibawa sejati lahir dari hubungan yang dalam dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah akan membawa serta cahayanya kemanapun ia pergi. Dan cahaya itu, saudaraku, adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk manapun, baik manusia maupun jin. Bayangkan seseorang yang hidupnya dipenuhi zikir, matanya dijaga dari yang haram, lisannya tidak pernah berdusta, hatinya bersih dari iri dengki, amalnya ikhlas, dan cintanya hanya tertuju pada Allah. Bukankah ia akan terlihat berbeda? Orang-orang merasakan ketenangan ketika berada di dekatnya, bahkan binatang pun jinak jika berada di sisinya. Begitulah yang dialami oleh para wali Allah dan hamba-hamba yang ikhlas. Wibawa gaib bukanlah sesuatu yang dikejar demi gengsi atau untuk ditakuti. Ia adalah buah, bukan tujuan. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang seorang hamba dalam menundukkan hawa nafsunya, dalam membersihkan hatinya, dan dalam menjaga hubungannya dengan Allah. Ketahuilah, jin tunduk kepada manusia bukan karena manusia itu memiliki jimat, azimat, atau bacaan tertentu, melainkan karena manusia itu telah menjadi cermin bagi cahaya ilahi. Jin mengenali siapa yang bercahaya dan siapa yang gelap. Mereka tunduk bukan kepada manusia itu sendiri, melainkan kepada cahaya Allah yang menyelimuti dirinya. Maka, bila engkau mendengar ada orang yang ditakuti jin, janganlah buru-buru mengira ia memiliki ilmu hitam. Bisa jadi justru sebaliknya, ia memiliki hati yang putih, jiwa yang tenang, dan amal yang tulus. Dari situlah lahir wibawa gaib yang membuat seluruh makhluk segan. Saudaraku, mari kita renungi diri kita masing-masing. Apakah kita ingin hanya ditakuti manusia karena jabatan yang fana? Ataukah kita ingin memiliki wibawa sejati yang membuat bukan hanya manusia, tetapi juga jin tunduk, karena Allah yang menjadikan kita mulia? Itulah misteri wibawa gaib. Bukan untuk kesombongan, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa kemuliaan sejati hanya ada di sisi Allah. Saudaraku, mari kita melangkah lebih dalam. Banyak orang salah memahami jin. Ada yang menakut-nakuti dirinya sendiri dengan bayangan jin, ada yang mencari bantuan jin demi kekayaan atau kekuasaan, ada pula yang memperlakukan jin seolah-olah mereka adalah penguasa dunia yang harus disegani. Padahal, dalam pandangan tasawuf, jin hanyalah makhluk ciptaan Allah, sebagaimana kita. Mereka bukan tuan, bukan pula penguasa. Mereka adalah makhluk yang sama-sama diberi amanah untuk beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56. Jin memiliki kelebihan yang tidak kita miliki, seperti kemampuan bergerak cepat dan tidak terlihat oleh mata. Namun kelebihan itu tidak menjadikan mereka lebih kuat daripada manusia yang beriman. Sebaliknya,
mereka lemah di hadapan orang-orang yang teguh imannya. Para sufi memahami bahwa jin hanyalah bagian dari ciptaan Allah. Mereka bisa mengganggu manusia, benar. Tetapi gangguan itu hanyalah ujian kecil. Sebab, sejatinya, yang membuat jin tunduk bukanlah azimat, bukan bacaan tertentu yang diwariskan turun-temurun tanpa makna, melainkan cahaya batin. Cahaya itu lahir dari hati yang dekat dengan Allah, dari ruh yang terjaga dalam zikir. Saudaraku, tahukah engkau? Jin sangat mengetahui siapa manusia yang lemah dan siapa yang kuat. Lemah bukan berarti kecil tubuhnya, dan kuat bukan berarti besar badannya. Lemah berarti hatinya kosong dari iman. Kuat berarti hatinya dipenuhi cahaya tauhid. Jin bisa mencium bau iman. Mereka tahu siapa yang hidupnya dipenuhi kelalaian, siapa yang dikuasai nafsu, siapa yang hatinya penuh dosa. Orang-orang seperti itu mudah sekali dipermainkan. Sebaliknya, orang yang imannya teguh bagaikan benteng. Ia mungkin orang biasa, tidak dikenal, hidup sederhana. Namun di alam gaib, ia dipandang bagaikan singa yang menakutkan. Jin jahat berlari ketika ia datang, bukan karena suaranya keras, tetapi karena hatinya penuh cahaya. Itulah kesadaran sufi tentang jin. Mereka tidak menakuti jin, tidak pula mencari kekuatan dari jin. Sebab mereka tahu, kekuatan sejati hanyalah dari Allah. Jin, setinggi apapun kekuatannya, tetaplah makhluk yang lemah. Maka, orang yang memiliki wibawa gaib tidak lagi sibuk berurusan dengan jin. Mereka sibuk memperbaiki hatinya, memperbanyak zikirnya, dan menjaga imannya. Ketika hatinya sudah menjadi cermin cahaya ilahi, maka seluruh jin pun tunduk, tanpa ia harus mencarinya. Inilah pelajaran penting bagi kita. Jangan letakkan ketakutanmu pada jin, jangan letakkan harapanmu pada jin. Letakkan hanya pada Allah. Jika Allah bersamamu, maka jin tidak punya kuasa sedikit pun atasmu. Saudaraku, ciri pertama dari orang yang memiliki wibawa gaib, hingga jin pun tunduk kepadanya adalah kedekatan yang mendalam dengan Allah Ta'ala. Kedekatan ini bukan sekadar sholat 5 waktu, bukan sekadar membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, tetapi sebuah hubungan batin yang senantiasa hidup, bahkan ketika ia dalam kesendirian. Orang seperti ini hatinya terikat pada Allah sebagaimana seorang bayi yang selalu membutuhkan ibunya. Tidak ada jarak, tidak ada tabir, tidak ada sekat. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadits qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku pun mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di hadapan orang banyak, aku pun mengingatnya di hadapan makhluk yang lebih baik dari mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits ini, kita memahami bahwa kedekatan seorang hamba dengan Rabb-nya melahirkan kehadiran Allah dalam setiap denyut hidupnya. Inilah yang disebut ihsan dalam tasawuf. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, ketahuilah bahwa Dia selalu melihatmu. Maka, orang yang dekat dengan Allah, secara alami ditakuti oleh makhluk gaib. Mengapa? Karena jin dapat merasakan cahaya dalam hatinya. Dalam tasawuf dijelaskan bahwa ruhani manusia yang bersih akan memancarkan nur, cahaya yang tak terlihat oleh mata manusia biasa, namun sangat jelas bagi bangsa jin. Cahaya itu menyilaukan mereka, membakar mereka, dan membuat mereka menjauh dengan penuh ketakutan. Saudaraku, kedekatan dengan Allah bukanlah perkara ucapan, melainkan perwujudan. Banyak orang berkata, "Aku dekat dengan Allah," tetapi hidupnya penuh dengan kelalaian. Kedekatan yang sejati tampak dari tanda-tanda berikut. Hatinya tidak pernah lalai dari mengingat Allah. Bahkan ketika ia makan, berjalan, atau bekerja, hatinya senantiasa berzikir. Ia tidak menggantungkan harapan kepada makhluk. Semua harapan, ketakutan, dan keinginannya hanya ditujukan kepada Allah. Ia sabar dalam ujian dan syukur dalam nikmat. Kedekatan dengan Allah membuatnya ridha dengan segala takdir. Inilah rahasia mengapa jin tunduk kepada orang-orang seperti ini.
Mereka bukan tunduk kepada jasad atau suaranya, melainkan kepada cahaya Rabbani yang melingkupi dirinya. Jin tahu siapa yang hatinya kosong dari Allah, dan siapa yang penuh dengan cahayanya. Saudaraku, renungkanlah, jika engkau ingin memiliki wibawa yang bahkan jin pun segan, maka janganlah sibuk mencari ilmu-ilmu gaib atau azima. Sibukkanlah dirimu dengan mendekat kepada Allah, dengan menjaga salatmu, memperbanyak sujudmu, membaca Al-Quran dengan hati yang hadir, dan menegakkan zikir di setiap waktu. Sungguh, tidak ada jin yang berani mendekat kepada hamba yang hidupnya senantiasa ditemani Allah. Karena sesungguhnya, jin hanyalah makhluk lemah yang takut kepada cahaya ilahi. Saudaraku, ciri kedua yang menjadikan seorang hamba memiliki wibawa gaib hingga jin tunduk kepadanya adalah kesucian hati. Hati dalam pandangan tasawuf adalah pusat dari seluruh kehidupan rohani manusia. Rasul bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, hati adalah singgasana Allah di dalam diri manusia. Jika hati dipenuhi kotoran, iri, dengki, dendam, ria, cinta dunia berlebihan, maka ia menjadi tempat yang gelap, penuh bisikan syaitan, dan mudah dimasuki oleh jin. Tetapi jika hati dibersihkan dengan taubat, zikir, ikhlas, dan cinta kepada Allah, maka hati itu dipenuhi cahaya. Bagaimana mungkin jin berani mendekat kepada hati yang sudah menjadi rumah bagi cahaya ilahi? Kesucian hati inilah yang membedakan seorang wali dengan orang biasa. Ada orang yang rajin ibadah lahiriah, tetapi hatinya kotor oleh kebencian. Maka ia tidak akan pernah memiliki wibawa rohani. Tetapi ada orang yang mungkin amalnya sedikit, namun hatinya suci, maka wibawanya melampaui manusia bahkan jin sekalipun. Saudaraku, dalam tasawuf ada jalan panjang untuk mensucikan hati. Di antaranya adalah taubat yang tulus, membersihkan diri dari dosa dengan istighfar yang sungguh-sungguh, menghilangkan sifat iri dan dengki. Orang yang hatinya dipenuhi iri tidak akan mampu melihat cahaya kebaikan orang lain. Menjaga diri dari ria dan ujub. Segala amal harus diarahkan hanya untuk Allah, bukan untuk dipuji manusia. Melepaskan dendam. Maafkanlah, karena dendam hanya menjerat hatimu sendiri. Mengisi hati dengan cinta ilahi. Cinta kepada Allah mengalahkan semua cinta duniawi. Jika hati sudah bersih, maka ia menjadi cermin bagi nur ilahi. Cermin itu memantulkan cahaya yang membuat jin gentar. Mereka tidak mampu menembus benteng cahaya itu. Saudaraku, perhatikanlah, jin hidup dari menyalakan api kedengkian dalam hati manusia. Mereka bersemayam dalam kebencian, iri, dan amarah yang tidak terkendali. Tetapi ketika hati seorang hamba penuh cinta, sabar, dan ikhlas, maka tidak ada celah bagi jin untuk masuk. Mereka justru tersiksa oleh cahaya yang memancar dari hati yang suci. Karena itu, janganlah engkau sibuk mencari wibawa lahiriah. Sibukkanlah dirimu membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Ingatlah bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta kita, tetapi Allah melihat hati dan amal kita. Hadis riwayat Muslim. Maka, kesucian hati adalah sumber wibawa gaib. Dengan hati yang bersih, engkau tidak hanya disegani oleh manusia, tetapi juga ditundukkan jin. Saudaraku, ciri ketiga yang menjadikan seorang hamba memiliki wibawa gaib adalah wibawa ruhani. Wibawa ini bukan hasil dari pakaian yang indah, bukan dari pangkat dan jabatan, bukan pula dari suara lantang atau penampilan lahiriah. Wibawa ruhani adalah pancaran yang keluar dari dalam jiwa, yang membuat orang lain segan meski hamba itu hanya diam tanpa berkata-kata. Banyak orang di dunia ini yang memiliki kekuasaan, tetapi ketika kekuasaan itu dicabut, hilanglah wibawanya. Ada pula orang yang tampak berwibawa karena kekayaan, tetapi ketika miskin, tak ada lagi orang yang menghormatinya.
Itu semua hanyalah wibawa lahiriah, fana dan sementara. Sedangkan wibawa ruhani tetap hidup meskipun seseorang tidak memiliki apapun di dunia. Bahkan, ketika jasadnya telah tiada, nama dan auranya masih dikenang dan ditakuti. Dalam sejarah para wali Allah, kita sering mendengar kisah bahwa hanya dengan memandang wajah mereka, hati orang bergetar. Padahal mereka tidak mengucapkan satu kata pun. Itulah wibawa ruhani yang lahir dari istiqomah dalam ibadah, kesabaran dalam ujian, dan keteguhan dalam menghadapi cobaan. Rasulullah adalah teladan tertinggi dari wibawa ruhani. Kaum Quraisy yang begitu keras hati pun bergetar ketika berhadapan dengan beliau. Bahkan musuh yang ingin membunuh beliau pun akhirnya menundukkan pandangan, karena cahaya ruhani yang memancar dari keagungan akhlaknya. Saudaraku, wibawa ruhani tidak bisa dibuat-buat. Ia bukan hasil dari latihan gaya bicara atau sikap tubuh, melainkan buah dari perjalanan rohani. Orang yang hatinya penuh dengan cinta Allah, lisannya basah oleh zikir, tubuhnya terbiasa sujud, dan jiwanya tunduk dalam tawadhu, akan memancarkan aura yang membuat jin sekalipun gentar. Ada kisah seorang ulama besar yang pernah diserang oleh jin di sebuah tempat. Namun jin itu tidak sanggup mendekat karena wibawa ruhani beliau memancarkan cahaya yang membakar mereka. Ulama itu tidak membaca azimat panjang, tidak pula menghunus senjata, cukup dengan diamnya saja jin itu tercerai-berai. Mengapa demikian? Karena ruhani beliau telah dilapisi oleh cahaya Allah. Saudaraku, wibawa ruhani hanya lahir jika kita menjaga beberapa perkara penting. Istiqomah dalam ibadah. Wibawa tidak lahir dari ibadah yang sesaat, melainkan dari kesetiaan seumur hidup kepada Allah. Kesabaran dalam menghadapi ujian. Orang yang sabar memiliki ruh yang kuat, tidak mudah terguncang, dan ruh inilah yang melahirkan kewibawaan. Keteguhan dalam prinsip tauhid. Tidak tergoda dunia, tidak takut manusia, hanya bergantung pada Allah. Jika seseorang sudah memiliki wibawa ruhani, maka tanpa ia sadari, orang-orang di sekitarnya merasa segan. Bahkan jin pun tunduk, karena mereka tahu ruhani orang ini terhubung dengan Rabbul Alamin. Saudaraku, ciri keempat yang menjadikan seorang hamba memiliki wibawa gaib, hingga jin tunduk kepadanya adalah perlindungan ilahi. Ketahuilah, manusia bisa saja menggunakan jimat, mantra, atau ilmu gaib untuk melindungi diri dari gangguan jin. Namun semua itu hanyalah fata morgana. Perlindungan yang hakiki hanya datang dari Allah, Sang Pemilik seluruh alam semesta. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq, ayat 2-3. Orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, tidak butuh lagi perlindungan selain perlindungannya. Ia tidak sibuk dengan azimat, tidak menggantungkan diri pada benda-benda, tetapi ia menjaga hubungannya dengan Allah dengan penuh keikhlasan. Dari sanalah lahir perlindungan ilahi yang membuat makhluk gaib tidak mampu menyentuhnya. Saudaraku, jin hanya bisa mengganggu manusia yang hatinya lemah, yang imannya rapuh, dan yang hatinya kosong dari zikir. Tetapi terhadap orang yang senantiasa hidup dalam ketakwaan, Allah sendiri menjadi penjaganya. Malaikat mengelilinginya, doa-doanya dikabulkan, dan auranya dijaga oleh cahaya Rabbani. Banyak kisah dari para ulama sufi yang membuktikan hal ini. Ada yang diganggu jin di hutan, namun dengan tenang ia mengucapkan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami." Maka seketika jin itu lari tunggang langgang. Mengapa? Karena Allah turun tangan menjaga hambanya. Saudaraku, inilah yang harus kita pahami, perlindungan ilahi lahir dari takwa. Semakin tinggi takwa seorang hamba, semakin kuat bentengnya. Takwa berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam setiap keadaan. Takwa bukan sekadar pakaian atau penampilan, melainkan ketaatan hati yang ikhlas. Ada beberapa tanda perlindungan ilahi dalam diri seseorang.
hatinya selalu tenang. Tidak ada rasa takut berlebihan terhadap jin atau makhluk apapun. Doanya mustajab. Setiap kali ia berdoa, ada kehadiran Allah yang menjaganya. Auranya dijaga malaikat. Orang seperti ini dipenuhi cahaya, sehingga jin pun menjauh. Saudaraku, perlindungan ilahi inilah yang menjadikan wibawa gaib begitu nyata. Jin bukan hanya tunduk, tetapi bahkan takut mendekat. Sebab mereka tahu bahwa yang menjaga hamba ini bukan dirinya sendiri, melainkan Allah langsung. Maka, jika engkau ingin memiliki perlindungan seperti ini, dekatilah Allah dengan ketakwaan. Tinggalkan dosa-dosa kecil maupun besar, perbanyak amal syalih, dan pasrahkan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Sesungguhnya tidak ada penjaga yang lebih kuat dari Allah, Rabb semesta alam. Saudaraku yang dirahmati Allah. Ciri kelima dari orang yang memiliki wibawa gaib, hingga jin tunduk padanya adalah lisannya yang senantiasa basah dengan zikir. Zikir bukan sekadar lafaz di bibir, bukan sekadar mengulang kata, melainkan getaran ruhani yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam tasawuf, zikir adalah napas jiwa. Ia menghidupkan hati yang mati, membersihkan ruh yang kotor, dan menyalakan cahaya batin. Orang yang lisannya terbiasa berzikir tidak pernah benar-benar sendirian, karena Allah selalu hadir di dalam dirinya. Inilah rahasia besar mengapa jin takut pada orang yang senantiasa berzikir. Perhatikanlah, saudaraku, jin adalah makhluk yang hidup dengan menakut-nakuti manusia. Mereka senang menjerumuskan manusia dalam gelapnya rasa takut. Tetapi, orang yang hidup dalam zikir membawa cahaya ilahi dalam dirinya. Cahaya ini membakar kegelapan, dan kegelapanlah yang menjadi tempat jin bersembunyi. Ketika cahaya itu datang, jin pun berlari tunggang langgang. Allah berfirman, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu." Apabila seorang hamba senantiasa mengingat Allah, maka Allah pun hadir mengingatnya. Ketika Allah hadir dalam hidupnya, siapa yang berani mengganggu? Bahkan jin yang paling kuat pun tidak berdaya di hadapan cahaya Allah. Saudaraku, zikir memiliki banyak bentuk. Zikir dengan lisan. Mengucapkan kalimat thayyibah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Zikir dengan hati. Senantiasa sadar bahwa Allah mengawasi setiap langkah. Zikir dengan perbuatan. Setiap amal yang dilakukan semata-mata untuk Allah adalah zikir. Orang yang lisannya selalu basah oleh zikir memancarkan energi rohani. Seringkali, orang-orang yang ada di dekatnya ikut merasakan ketenangan, seolah ada aura lembut yang menenangkan hati. Aura inilah yang justru menjadi api bagi jin, membakar mereka jika berusaha mendekat. Para sufi mengajarkan bahwa zikir adalah senjata. Bukan pedang besi, bukan tombak, melainkan pedang cahaya. Senjata ini tidak terlihat oleh mata, tetapi ditakuti oleh jin dan setan. Sebab, setiap kali hamba berzikir, ikatan setan yang membelenggu hatinya terputus, dan energi gelap mereka menjadi lumpuh. Rasul bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dan orang yang tidak berzikir, seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang hidup dengan zikir bagaikan api yang menyala. Jin tidak berani mendekat pada api yang menyala terang. Tetapi orang yang lalai dari zikir ibarat tubuh yang mati, mudah diganggu, mudah ditaklukkan, dan mudah dikuasai. Saudaraku, jika engkau ingin memiliki wibawa gaib, biasakanlah zikir setiap saat. Jadikan ia napas kehidupanmu. Jangan biarkan lisannya kering dari nama Allah. Karena dengan zikir, bukan hanya jin tunduk, tetapi hatimu pun akan tunduk kepada Sang Pencipta. Saudaraku, ciri keenam dari orang yang memiliki wibawa gaib, hingga jin tunduk padanya adalah ikhlas dalam segala amalan. Ketahuilah, ikhlas adalah kunci rahasia yang membuka pintu kekuatan batin. Ikhlas berarti melakukan setiap amal hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan pula karena ingin mendapatkan dunia. Ikhlas adalah memurnikan hati agar seluruh gerak hidup hanya tertuju kepadanya. Jin, meskipun tidak terlihat,
mereka dapat merasakan energi batin manusia. Mereka tahu siapa yang benar-benar ikhlas dan siapa yang hanya berpura-pura. Orang yang ria atau beramal karena ingin dipuji justru menjadi lemah di hadapan jin. Tetapi orang yang ikhlas, walau amalnya kecil, memiliki kekuatan ruhani yang membuat jin takut mendekat. Saudaraku, dalam tasawuf, ikhlas disebut sebagai rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada yang tahu tingkat keikhlasan seseorang kecuali Allah sendiri. Bahkan malaikat pencatat amal pun tidak bisa menuliskannya, karena ikhlas murni berada di dalam hati. Lihatlah, banyak orang yang tampak beramal besar, tetapi sebenarnya kosong dari nilai ikhlas. Mereka sibuk mencari pujian, sibuk ingin dipandang hebat, sibuk ingin dihormati. Tetapi di sisi Allah, amal itu tidak bernilai. Sebaliknya, ada orang yang amalnya kecil, tetapi karena ikhlas, amal itu dilipat gandakan dan dipenuhi cahaya. Cahaya inilah yang memancar menjadi wibawa gaib, yang membuat jin tunduk. Rasul bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tidak pula harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Hati yang ikhlas adalah hati yang penuh cahaya. Jin tidak sanggup menembus cahaya itu. Mereka hanya bisa menguasai hati yang gelap, hati yang dipenuhi ria, hasad, atau cinta dunia. Saudaraku, ikhlas itu sulit, karena hati manusia cenderung ingin dihargai. Tetapi semakin engkau melatih dirimu untuk tidak mengharap apa-apa selain ridha Allah, semakin kuat pula cahayamu. Para wali Allah bisa sampai pada tingkat di mana seluruh amal mereka murni untuk Allah, tanpa sedikit pun menoleh pada dunia. Inilah rahasia mengapa jin tunduk kepada mereka. Ikhlas juga berarti tidak takut kehilangan dunia. Jika engkau beramal hanya karena Allah, maka kehilangan pujian manusia tidak akan melukai hatimu. Sebaliknya, engkau justru akan tenang, karena engkau tahu Allah sudah melihatmu. Saudaraku, barang siapa ingin memiliki wibawa batin, latihlah keikhlasanmu. Jangan biarkan hatimu terikat pada pujian atau hinaan manusia. Amalkan setiap ibadah, setiap kebaikan, bahkan setiap senyuman, hanya karena Allah. Jika ikhlas sudah menjadi napasmu, maka engkau akan memancarkan aura yang begitu murni, dan jin pun tunduk pada cahaya itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ciri ketujuh yang membuat seseorang memiliki wibawa gaib, hingga jin tunduk padanya adalah jiwa yang tenang. Inilah puncak perjalanan ruhani seorang hamba, hati yang damai, jiwa yang tenteram, batin yang tidak lagi terombang-ambing oleh ketakutan dan godaan dunia. Allah menyebut jiwa ini dalam firman-Nya. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Jiwa yang tenang, an-nafs al-mutmainah, adalah jiwa yang telah melewati pergulatan panjang. Ia pernah digoda nafsu, pernah jatuh dalam dosa, pernah diuji dengan berbagai penderitaan. Tetapi ia bangkit, ia kembali kepada Allah, ia menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepadanya. Pada akhirnya, ia mencapai derajat ketenangan yang tak terguncangkan lagi. Saudaraku, jin dan setan bekerja dengan satu cara, menakut-nakuti manusia. Allah berfirman, "Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawan mereka, setan-setan." Jika manusia mudah takut, maka jin menang. Tetapi bila manusia hanya takut kepada Allah, maka jin kalah. Inilah rahasia mengapa jiwa yang tenang membuat jin tunduk. Sebab jin tak lagi memiliki senjata untuk menaklukkan orang yang hatinya tidak gentar kecuali kepada Allah. Bayangkan, saudaraku, seseorang yang berjalan sendirian di hutan malam. Angin menderu, pohon berderap, suara-suara aneh terdengar. Orang biasa akan ketakutan, tetapi seorang hamba dengan jiwa tenang hanya tersenyum. Ia berkata dalam hatinya, "Allah bersamaku. Tidak ada yang dapat mencelakanku kecuali dengan izinnya." Ketika keyakinan itu memenuhi hati, maka jin yang berusaha menakut-nakutinya pun justru ketakutan dan lari menjauh. Jiwa yang tenang lahir dari tiga hal.
Tauhid yang kokoh. Tidak bergantung pada selain Allah. Pasrah pada takdir. Ridha menerima ketentuannya, baik manis maupun pahit. Cinta kepada Allah. Ketika cinta ini memenuhi hati, dunia dan isinya tak lagi menakutkan. Saudaraku, orang yang mencapai ketenangan jiwa tidak lagi mudah tersulut emosi. Ia tidak mudah marah, tidak mudah iri, tidak mudah takut. Ia bagaikan samudera luas, badai boleh datang, tetapi permukaannya kembali tenang. Ketenangan ini adalah benteng batin yang tak bisa ditembus jin. Itulah sebabnya, para wali Allah sering digambarkan memiliki wajah yang teduh. Mereka tidak mengumbar kata-kata keras, tidak pula menunjukkan sikap garang. Tetapi hati setiap orang yang melihat mereka merasa sejuk, dan jin yang melihat mereka justru gemetar. Itulah wibawa jiwa yang tenang. Saudaraku, jika engkau ingin mencapai derajat ini, latihlah hatimu untuk selalu kembali kepada Allah. Jangan biarkan ketakutan dunia menguasai jiwamu. Ingatlah, hanya Allah tempat kita bergantung. Bila hatimu telah benar-benar pasrah, maka engkau akan hidup dalam ketenangan, dan wibawa gaibmu akan memancar hingga jin pun tunduk. Saudaraku, setelah kita menyingkap 7 ciri orang yang memiliki wibawa gaib, kedekatan dengan Allah, kesucian hati, wibawa ruhani, perlindungan ilahi, lisannya basah dengan zikir, ikhlas dalam amal, dan jiwa yang tenang, maka kita tiba pada penutup, jalan menuju wibawa gaib itu sendiri. Ketahuilah, wibawa gaib bukanlah tujuan. Ia bukan sesuatu yang harus dikejar demi kebanggaan atau kehebatan diri. Ia hanyalah buah dari perjalanan menuju Allah. Orang yang benar-benar ingin ditakuti jin tidak perlu sibuk mencari ilmu gaib, mantra, atau jima. Cukup ia membersihkan hatinya, memperkuat tauhidnya, memperbanyak zikirnya, dan menyerahkan hidupnya kepada Allah. Maka, dengan sendirinya, wibawa itu akan lahir. Saudaraku, wibawa gaib bukan sekadar membuat jin tunduk. Lebih dari itu, ia adalah tanda bahwa seseorang sudah sampai pada derajat hamba sejati. Hamba yang tidak lagi diperbudak oleh nafsu dunia, tetapi diperbudak oleh cinta kepada Allah. Dari cinta itu lahirlah cahaya. Dari cahaya itu lahirlah wibawa. Dari wibawa itu lahirlah ketundukan makhluk-makhluk Allah. Renungkanlah, saudaraku, semua kekuatan sejati datang dari Allah. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Jika seorang hamba berjalan dengan cahayanya, maka seluruh alam akan menghormatinya. Sebaliknya, jika seorang hamba menjauh dari Allah, maka ia akan menjadi mainan bagi jin, meski ia mengaku memiliki ilmu gaib sekalipun. Disinilah letak rahasia tasawuf. Yang dituju bukanlah kekuatan gaib, melainkan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan hati yang sebenar-benarnya. Semakin dekat engkau mengenal Allah, semakin besar wibawa batinmu. Saudaraku, ingatlah pesan para arif billah. Jika engkau ingin ditakuti manusia, jadilah orang berilmu. Jika engkau ingin ditakuti dunia, jadilah orang berharta. Tetapi jika engkau ingin ditakuti jin dan makhluk gaib, jadilah hamba Allah yang sejati. Akhirnya, wibawa gaib bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ditakuti orang, melainkan untuk menjaga diri dari gangguan dan agar engkau semakin rendah hati di hadapan Allah. Sebab semakin tinggi kedudukan ruhani seseorang, semakin rendah hati ia di hadapan Rabb-Nya. Saudaraku, semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dekat kepadanya, yang suci hatinya, yang kuat ruhaninya, yang dijaga perlindungannya, yang hidup dengan zikir, yang ikhlas dalam amal, dan yang tenang jiwanya. Dengan itu semua, semoga kita memancarkan cahaya wibawa yang membuat jin tunduk bukan karena kita, melainkan karena Allah yang memuliakan kita. Inilah jalan wibawa gaib. Dan ingatlah selalu, tujuan akhirnya bukanlah jin yang tunduk, melainkan hati yang tunduk kepada Allah.